Guys, ketemu lagi sama aku Andin di channel Venus. Di video kali ini aku bakal bawain kisah nyata yang benar-benar dialami oleh teman aku. Jadi sebenarnya cerita ini aku pengen ngajak dia ketemu langsung sama aku biar jadi narasumbernya, tapi karena dia berhalangan hadir, jadi dia kayak cuma ngasih aku narasinya aja. Dia benar-benar ceritain aku secara detail melalui WhatsApp. Jadi aku bakal ceritain balik ke kalian tentang apa aja yang udah diceritain sama teman aku itu ke aku. Teman aku itu namanya Sinta. Jadi sebetulnya ini udah pernah kejadian, udah bukan pernah sih, tapi memang baru-baru aja marak tahun lalu 2019. Di kota aku itu lagi banyak banget yang melihat hal itu. Bukan cuma satu orang yang lihat ya, tapi banyak. Jadi makhluknya itu kepala dengan jeroannya, jadi nggak ada badannya sama sekali. Jadi biasa itu disebutnya kuyang. Yang aku ceritain ke kalian ini itu adalah kejadian tahun 2003. Itu zaman aku masih kelas, nggak tahu kelas berapa, itu masih SD. Kejadiannya itu di daerah Karangasem di Samarinda juga. Nah, kalau bicara tentang kuyang itu sebetulnya kalau dikatakan hantu juga itu sebenarnya bukan hantu, karena kalau siang juga mereka masih hidup normal. Jadi itu bisa dikatakan adalah sejenis siluman, yang mana mereka itu siangnya hidup, tapi rata-rata atau memang sih ya, mereka tuh punya garis di lehernya. Jadi kalau misalnya mereka itu siang hidup, mereka tuh pasti menggunakan syal atau jubah. Yang jelas lehernya mereka itu harus kututup, karena malam hari yang keluar mencari mangsanya itu hanya bagian kepala dan jeroannya. Jadi siluman ini nih, kenapa jadi siluman, kenapa jadi kuyang, itu karena dia mengikuti aliran ilmu hitam, yang mana tujuan mereka itu adalah untuk hidup yang abadi dan awet muda. Karena memang perempuan, kuyang ini perempuan, dan yang diincar pun itu adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi seperti janin-janin itu yang diincar darah-darahnya. Dan kejadian temanku ini itu pada malam hari di dalam daerah perumahannya itu di Karangasem. Itu dia sekitar habis maghrib, itu dia memang ikut ngaji anak-anak SD. Selesainya itu jam ketika mau sholat isya. Jadi malam tahun 2003 itu masih sepi banget di daerah Karangasem. Aku tahu karena aku memang pernah tinggal di daerah sana. Jadi itu sepi dan mereka itu bertiga. Jadi namanya itu Sinta, teman aku Sinta, kakaknya Sinta dan adiknya. Selesai ngaji, itu Sinta sama adiknya mereka lomba lari ke rumah. Tinggallah kakaknya ini sendiri. Nah, yang ngelihat kejadian itu adalah kakaknya Sinta, yang mana bukan mereka ya, tapi kakaknya Sinta aja, dia itu melihat seperti cahaya terang kayak lampu neon dari langit. Mungkin pertama dia ngira itu bintang jatuh, tapi kenapa deket banget sama dia. Jadi semakin lama itu semakin turun, dan sampailah cahaya itu di atas atap rumah tetangganya, yang mana tetangganya ini itu dia baru aja melahirkan. Jadi memang di daerah perumahannya Sinta ini nih, pada tahun itu banyak banget yang lagi hamil dan baru melahirkan. Jadi memang ada satu suku yang kalau misalnya melahirkan, ari-arinya itu nggak dikubur, tapi cuma ditaruh di dalam ember yang dikasih lampu. Biasa tuh ya di rumah, di samping rumah, itu cuma nandain aja sih kalau ada bayi baru lahir di situ. Nah, kuyang itu mereka ngincarnya yang ada itunya, karena mereka tahu ini ada bayi di sini. Nah, dia mencari itu. Setelah cahaya itu si kuyang sampai di atas rumah, itu kan kalau misalnya kita normal, kita ada di tanah, terus melihat ke atap rumah orang itu kan sebenarnya dekat aja, apalagi itu nggak lantai 2, itu cuma satu lantai aja, itu deket. Bayangin aja gimana deketnya kakaknya Sinta itu sama kuyang. Jadi keadaannya saat itu dia tuh benar-benar jelas banget ngelihatnya, jeroannya, bahkan jantungnya pun itu masih kayak berdegup gitu.
Kalian bayangin aja ngerinya gimana, belum lagi cahayanya dia merah neon, kayak neon sih cahayanya itu. Ngeliat itu ya bisa dikatakan takut, pucat, sawan, ya jelas itu masih kecil hitungannya, masih muda banget. Nggak tahu ceritanya gimana, yang jelas kakaknya Sinta ini udah sampai ke rumahnya Sinta. Dia cerita, dan keesokan harinya atau hari-hari selanjutnya, bapak-bapak yang ada di rumah, bukan di rumah aja ya, tapi yang di perumahan semuanya itu mereka ngeronda bergantian. Sampailah mereka melihat hal itu juga, mereka kejar, mereka pengen lah tahu siapa sih pelakunya ini, karena benar-benar meresahkan warga di perumahan Sinta pada saat itu. Setelah dikejar, tapi ternyata mereka lolos, si kuyangnya ini lolos. Tapi setelah keadaan dikejarnya itu, besok-besoknya udah nggak ada lagi tuh, karena memang di perumahan Sinta tuh banyak banget yang hamil dan baru melahirkan, dan juga banyak pendatang baru di daerah belakang perumahan Sinta. Karena pada zaman itu juga kan yang tinggal di perumahan itu nggak terlalu banyak, masih sangat sepi sih bisa dikatakan daerah Karangasem itu. Dan orang-orang yang tinggal di situ tuh pasti paham, di belakang perumahan itu masih belum terlalu ramai. Jadi kalau ada yang pendatang baru, wajah-wajah baru, mereka tuh pasti tahu. Kebetulan banget nih banyak yang hamil, banyak yang melahirkan, baru melahirkan, tapi banyak juga nih pendatang. Kalau dikatakan banyak juga enggak terlalu banyak sih kata Sinta. Kalau ngomongin suku mungkin rasis ya, tapi memang benar-benar kayak ada rasa curiga aja gitu sama orang-orang yang baru datang itu. Dan kalau misalnya bahas kuyang, sebetulnya ada lagi ceritanya, tapi next time aku bakal ceritain lagi, bukan video ini. Dan dari cerita ini itu adalah asal mula dari teror di keluarganya Sinta. Jadi, tapi halnya beda ya, jadi bukan di kuyangnya aja, jadi bakal ada hal-hal baru lain yang masuk, yang datang di kehidupan keluarganya Sinta ini. Mungkin aku bakal ceritain tapi di next video, karena memang cerita yang aku dapat, informasi yang aku dapat dari Sinta, kejadian benar-benar dialami sendiri itu memang beda-beda, jenisnya itu beda-beda. Jadi kalau bahas tentang kuyang ini sebetulnya agak serem juga sih ya, yang sosok yang tanpa badan, sosok yang tanpa tubuh. Jadi biasanya sih kalau misalnya kalian ketemu sama makhluk ini, siluman ini, itu ada informasi kalau kalian cuma butuh gunakan sapu ijuk atau sapu lidi, atau bunyikan alat-alat yang ada di dapur kayak panci, apapun itu yang bisa bunyikan aja yang ada di dapur. Konon itu memang bisa mengusir adanya siluman kuyang ini. Dan mungkin itu aja video kali ini, informasi yang aku kasih ke kalian kali ini, karena memang setelah kejadian itu di daerah rumahnya Sinta tuh udah gak ada lagi cerita kuyang. Ya mungkin alasannya karena dia berpindah-pindah, karena nggak mungkin kan dia nungguin di daerah itu juga, nungguin lagi ada perempuan yang hamil 9 bulan kemudian melahirkan. Jadi ya masuk logika aja sih, memang dia pasti berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah lain yang memang ada ibu hamilnya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini, so don't forget to like, share, and subscribe this video.